Saya nggak lama-lama di sini karena teman-teman pasti datangnya dari jauh dan saya percaya mayoritas orang di sini tinggalnya bukan di sekitar sini, betul? Nah, nggak usah ngomong ya, nggak usah jawab. Dari mukanya udah ketahuan ya. Nggak lah ya, ada juga yang kaya juga banyak ya. Rumah di sini mahal nggak? Nggak ada rumah yang mahal, nggak ada mobil yang mahal, bener nggak? Nggak ada barang yang mahal. Yang ada apa? Duit kita yang lagi mepet. Bener nggak? Ya, mahal itu kan relatif, bener nggak? Kalau lagi nggak ada duit, motor 12 juta juga mahal, bener nggak? Tapi kalau lagi ada duit, ya, mobil 1M murah nggak? Murah. Duit di rekening 1T, misal 1T, mobil 1M murah nggak? Murah. Ya, nah jadi ini salah satu mental kaya, jangan lagi ngomong mahal. Jangan ngomong apa? Jangan ngomong mahal. Kalau kita ngomong mahal itu jadinya mental block. Aku nggak pantas punya itu kemahalan. Hanya boleh ngomong mahal itu kalau misalnya gini. Misal nasi goreng biasa 15.000, dia jual 70.000. Kita mampu beli, tapi emang mahal aja. Bener nggak? Ya, kita mampu beli 70.000 mah ada duit. Cuma kalau nasi goreng 70.000 kemahalan. Nah, barulah itu kita anggapnya itu mahal. Tapi untuk hal-hal yang lain nggak usah ngomong mahal. Ya, jadi itu namanya salah satu mental kaya. Jadi mental kaya itu pantang ngomong apa? Pantang ngomong mahal. Saya pernah pergi sebuah tempat ya, ditemani sama guide-nya, dia bilang, Mas Ipo di sini hotelnya, ada satu hotel di situ harganya semalam 60 juta. Hati saya mau teriak tuh, wih mahalnya. Saya tahan, ya, motivator, malu ngomong gitu ya. Nah, diam aja saya ya. Nah, saya bilang ya, untuk hal-hal seperti itu saya bilang, ya Allah ya, mudah-mudahan tahun depan barang itu murah bagiku. Betul nggak? Jadi doa, jadi sugesti dan baik sangka sama Allah bahwa Allah Maha mengayakan, mampu ya, memampukan kita untuk beli apapun. Benar nggak? Ya, jadi hindari kata mahal seperti itu. Itu mental kaya, satu. Kedua adalah apa? Kalau mental kaya itu pantang minta-minta. Ya. Minta dong, gratis dong. Waduh, itu saraf malunya udah putus atau gimana itu. Kalau kita minta-minta, apa yang kita minta belum tentu dapat. Harga diri pasti hilang, pasti sudah itu. Oh, tapi kan kalau dikasih gratis nggak masalah Pak. Dikasih gratis nggak masalah. Bener nggak? Nabi itu sering dikasih baju, ya, dikasih juga ghanimah juga dikasih ke Nabi. Jadi kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih jangan minta-minta. Bener ya? Saya waktu kuliah dulu susah makan, 2 hari kita nggak makan, ya sempat 2 hari nggak makan. Sama seorang profesor di sana, dia baiknya luar biasa. Saya dikasih duit sama dia, saya nggak mau. Saya bilang sama dia, Prof, saya mau terima duit ini kalau saya kerja, ya. Jadi saya mengerjakan sesuatu, Prof bayar, saya terima. Tapi kalau Prof kasih gitu aja, saya nggak mau. Dia bersikeras juga, ya, sikeras. Akhirnya uang saya terima. Sejak itu saya nggak mau ketemu dia lagi. Ya tetap kita silaturahim, tapi kalau ketemu person gitu saya nggak mau, karena kalau ketemu pasti dikasih duit, saya nggak mau, ya. Nah jadi kita tuh itu beneran, ya itu cara pikir orang kaya, ya. Jadi mentalnya bukan gratisan, dikasih gratis terima. Saya di rumah barang-barang banyak tuh dikasih, ada kasih figura, kemarin dikasih jam, ya. Ada juga berapa minggu yang lalu bahkan mobil yang dikasih mobil, terima, ya. Nah tapi jangan mulut ini ngomong minta dong, gratis dong, traktir dong. Itu mental miskin. Jadi beda cara pikirnya, ya. Jadi bagaimana barang itu nyampe di rumah kita, bagaimana uang itu masuk rekening kita, ya, itu sama masuknya, tapi mentalnya, sikapnya beda, pemaknaannya beda. Paham ya? Siapa yang pernah ikut seminar saya? Oke, yang belum sama sekali? Hari ini baru dapat hidayah ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi saya pengen teman-teman mencapai impiannya, nggak masalah, kuat, kaya, nggak masalah. Kaya masalah nggak? Saya ini kadang-kadang heran lihat teman-teman yang, ya alhamdulillah satu sisi bagus ya, udah sangat soleh gitu ya. Kaya tuh nggak penting Mas Ipo, ya. Yang penting itu tauhid, iman kuat, kaya hati, kaya iman, betul nggak? Jangankan saya, anak TK Khalifah juga tahu tuh jawabannya, ya. Nomor 1 kaya iman, kaya tauhid, ya, kuat iman. Ya, itu udah jelas, itu mutlak. Dia bilang lagi, karena sebenarnya kalau kita kuat imannya, pertolongan Allah bisa datang dari mana aja. Jadi nggak perlu kaya. Tahu-tahu nanti bantuan datang dari Timur Tengah.
tato bantuan datang dari Qatar, tato datang bantuan dari orang kaya yang insaf misalnya, tato kebangun tuh pesantrennya. Nah ini kan cara pikirnya menurut saya belum sempurna. Kenapa nggak dia yang berpikir, ya dia yang bisa membiayai, benar nggak? Dia dong yang membiayai. Kenapa yang mikirin dari orangnya? Ya, jadi nothing's wrong with kaya, ya, nggak ada yang salah dengan konsep kaya sebenarnya. Tapi meskipun kan agama mengajarkan kita untuk zuhud, untuk apa lagi? Sederhana, untuk apa lagi? Untuk qanaah, ya. Apa itu qanaah? Merasa cukup, itu qanaah, ya. Benar nggak itu? Qanaah, sederhana, ya, itu soal rasa. Soal apa? Soal apa? Ini harus interaktif kata Mas Ardi tadi ya, agar masuk ilmunya. Makanya anak kecil itu belajar 6 jam sanggup. Karena dia belajarnya itu interaktif. Dia terlibat. Oke? Jadi qanaah itu soal apa? Rasa. Sederhana itu soal rasa. Jadi misalnya uang di kantong kita 100 ribu tetap qanaah, merasa cukup. 100 juta qanaah, 100 ribu qanaah. Ya? Jadi soal rasanya, uang mau boleh naik turun. Sederhana juga sama. 1 miliar sederhana, ya. 1 juta sederhana. Naik lagi 20 miliar misalnya, tetap sederhana. 30 miliar tetap sederhana. Jadi hartanya boleh naik turun. Ini salah paham. Kita berpikir kalau mau qanaah, kalau mau sederhana, kalau mau zuhud itu mesti kere atau duitnya pas-pasan. Sekedar-sekedarnya aja. Ini yang salah kaprah. Definisi kaya yang saya sampaikan adalah apa? Produksi sebesar-besarnya. Produksi itu hasil, ya. Kinerja bisnis itu mesti sebesar-besarnya, ya. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Nah, dipakai sekedarnya, distribusi seluas-luasnya, ya. Ada yang bilang, "Mas Ipo, tapi banyak tuh orang kaya nggak bahagia." Betul nggak? Banyak orang kaya nggak bahagia, lebih banyak lagi orang miskin nggak bahagia, tahu nggak? Udah susah nyusahin orang, ada nggak kayak gituan? Banyak. Ya, jadi nothing's wrong with kaya sebenarnya. Tapi masih lihat tuh di TV tuh banyak tuh orang kaya yang bercerai, banyak orang kaya yang berantem, ada orang kaya lagi yang berkasus. Benar nggak? Orang kaya ini kemanapun dia pergi dia jadi sorotan. Ya, orang kaya ini benar nggak? Kemanapun dia pergi jadi sorotan. Ya, jadi makanya kalau dia bercerai diliput. Kalau orang miskin bercerai, ya biarin aja kayak gitu. Teman-teman boleh pergi ke di pengadilan ini ya, pengadilan agama. Yang bercerai itu mohon maaf ya, lebih banyak yang miskin. Ya. Nah, saya tidak permasalahkan miskinnya di sini ya. Yang mesti kita miliki adalah entah kita kaya atau belum kaya, miliki mental apa? Mental kaya. Dan Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan. Ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin. Benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Akan yang penting bahagia Mas Ipo. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin sulit membahagiakan orang lain. Benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengumrohkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya. Oh, tapi Mas Ipo banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi, ya. Jadi Will Smith mengatakan kekayaan itu mengamplify, ya. Jadi kekayaan tidak mengubah orang, kekayaan itu mengamplify sifat dasar seseorang, memperbesar. Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya gimana? Makin dermawan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama juga ya. Wah, buktinya begitu ya kaya akhirnya kawin lagi Mas Evo. Ya sama aja. Waktu miskin juga pengen sebenarnya. Cuma nggak bisa aja. Ya, ini muka-mukanya nih kelihatannya ya. Nah, ketawa-ketawa itu ya. Jadi kekayaan itu sebenarnya netral dia. Nah, kalau kita memberi makna kaya ini jahat, sulit kayaknya. Seperti mental block. Ya. Sama kayak tikus. Tikus bagi saya dijelasin seperti apapun saya nggak akan mau dekat sama dia. Walaupun dikasih tahu ini satu family dengan hamster, tetap saya nggak mau dekat sama dia. Oh ya? Nah itu udah mental block bagi saya terhadap tikus. Jadi tikus jorok, tikus kotor. Saya tidak akan mau dekat sama dia. Apapun penjelasannya. Ya? Oh ini udah dimandiin, udah dibersihin, ya udah wudhu, tetap aja saya nggak mau. Ya? Satu family dengan hamster, satu family dengan kelinci misalnya, satu genus, tetap saya nggak akan mau.
Ya, nah ini mental block bagi saya. Nggak akan mungkin saya mau dekat sama dia. Nah, kalau di kepala kita masih ada makna bahwa harta itu kotor, kekayaan tidak akan bisa diperoleh kecuali kita menjadi sombong, culas, ya, kita nggak akan bakal kaya karena akan ditolak lagi oleh bawah sadar kita. Ya, nah ini mesti dibenerin, ya. Ini adalah doktrin dari Belanda. Ratusan tahun lalu, ya, mereka mengatakan, ini Snoek Hugronje, ya, ada ditulis di bukunya The Acehness, orang-orang Aceh. Dia mengatakan, wahai muslim-muslim Aceh, kusyuklah kalian beribadah di musola. Kebun-kebun urusan kami. Tuh dia cara memisahkannya itu. Ya. Nah, ini masih banyak ketanam di kepala-kepala kita. Saya bilang ya, andai kata umat Islam sekarang ini, ya, kuat imannya, kuat hartanya, itu Israel main petasan aja nggak akan berani dia. Kita kedip, langsung berhenti dia itu. Ya. Beneran. Ya. Kita nggak usah ngomong, nggak usah demo. Ngapain demo kayak gituan? 1 juta orang miskin demo nggak bakal didengar. Yahudi jumlahnya berapa? 14 juta coba. Muslim berapa? Hampir 2 miliar. Kenapa 2 miliar ini gak didengerin? Karena gak punya kekuatan ekonomi. Ya, gak punya kekuatan ekonomi. Berapa waktu yang lalu teman-teman tahu apa? Itu salah satu investor terbesar di dunia, Yahudi, datang ke Indonesia. Ya, ini 2 kubu yang berantem langsung rukun. Ya, ini gak ada yang tahu nih kenapa. Media gak bisa membahasnya kenapa. Ya, langsung rukun tuh yang 2 kubu nih, langsung rukun. Pas dia pulang rukun dua-duanya. Kenapa? Ya. Dia bilang investasi dia di Indonesia ini belasan miliar dolar, ya, tersebar di 2 kubu ini. Dan sekian bulan mandek. Ya, gara-gara berantem nih. Ya, dia bilang kalau nggak bisa rukun juga, ekonomi nggak bergerak juga, mau pindahin uangnya. Langsung rukun dua-duanya. Ya. Langsung rukun dua-duanya. Ini yang ngomong saya bukan ini, bosnya media nih yang ngomong. Kabar ini nih. Ya. Nah, kita mungkin berpikir nih ironi, tapi coba berpikir dalam perspektif lainnya, bagaimana uang itu bisa mengatur semuanya. Sekali lagi ya, bukan saya mengecilkan pentingnya tauhid, enggak. Tauhid nomor 1, enggak ada yang lainnya sudah. Ya, tapi kaya tauhid, kaya iman ya, mesti diiringi juga kaya ilmu. Benar enggak? Kaya teman, kaya relasi, oke? Kaya semuanya, termasuk juga kaya harta. Makanya ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itu ayat yang ngomong. Setahu saya secara fikihnya, kalau ada kalimat perintah, artinya itu wajib di Al-Quran itu. Ya, dirikan sholat, itu wajib tuh. Ya, bayarlah zakat, wajib tuh. Ya, taati orang tuamu, wajib itu. Jadi kalimat perintah di Al-Quran, yang saya pahami, kalau dia kalimat perintah, itu artinya wajib. Ya, termasuk berjuanglah dengan harta dan jiwa. Artinya apa? Kalau belum punya hartanya, harus dipunyai hartanya. Benar nggak? Ya. Nah, bagaimana caranya? Boleh tahu siapa yang masih kerja? Biar saya bisa kasih solusinya langsung. Yang kerja siapa? Yang punya usaha? Oke, berimbang ya. Jadi kalau yang teman-teman yang masih kerja, nggak masalah. Kakak kandung saya juga kerja kok. Latihan investasi. Latihan apa? Latihan apa? Investasi. Khadijah investasi. Nabi Muhammad berbisnis. Fair is choice. Pilihan aja. Ya, kakak kandung saya dia investasi. Di mana ada namanya properti, atau invest di bisnis orang lain, atau di emas, ya, atau di reksadana, cari yang syariah. Ya, simple banget. Jadi nggak melulu di kepala kita ini kalau mau kaya melalui bisnis, nggak harus. Sebenarnya bisnis juga, tapi investasi di bisnis orang lain. Namanya properti, namanya reksadana, ya, dan seterusnya. Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya, wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu. Sebagian belikan ladang, sebagian belikan kambing. Apa itu ladang? Properti. Ya, apa itu kambing? Aset produktif, berkembang terus. Ya, nah ini orang Islam zaman sekarang dua-duanya nggak punya, kambing nggak punya, properti juga nggak punya. Ya, ini mohon maaf ya, tinggal di pinggir-pinggir itu semuanya. Ya, mereka yang makin ke pusat semuanya. Salahkah mereka? Nggak salah. Allah izinkan persaingan bebas kok. Kita dikit-dikit ngomong konspirasi Wahyudi, apa ini ngomongnya? Capek saya dengar kayak gituan itu. Cobalah berpikir ya. Belanda misal mau nyerang Indonesia, terserah dia mau pakai meriam, mau pakai celurit atau pakai nuklir, benar nggak? Kita nggak bisa ngatur dia. Oh curang-curang pakai celurit, nggak bisa kayak gitu. Terserah dia. Jadi kalau dia mau bikin konspirasi pun ya urusannya dia. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kitanya. Makanya guru saya mengatakan, coba pikirkan baik-baik ya. Mana yang lebih hebat? Konspirasi politik mereka, konspirasi ekonomi mereka, atau apa-apa yang diwariskan Allah dan Rasul untuk kita? Mana yang lebih hebat? Tentu ini lebih hebat. Ya. Apa yang mereka skenariokan itu, mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Benar nggak?
Jadi sudah rencana terbaik, oke? Dan kita ini apa? Ditakdirkan, bukan meraih lagi sudah. Kita ini sudah ditakdirkan menjadi umat terbaik. Bayangkan, rencana terbaik dibikin sama Allah, ya, dieksekusi oleh umat terbaik. Kalah juga coba. Artinya apa? Yang goblok siapa coba? Yang eksekutornya ini. Jadi kita belum memantaskan diri sebagai itu, umat terbaiknya itu. Jadi seperti seorang anak udah dikasih nama tuh, namanya Muhammad, tapi kelakuannya nggak memantaskan diri menuju ke sana. Benar nggak? Ya, jadi jangan nyalain orang, itu haknya orang kok. Ya, saya juga berpikir entah benar konspirasi entah tidak. Andai kata benar pun kita nggak bisa kontrol dia. Nggak boleh, nggak bisa. Kita yang diperkuat, benar nggak? Ya, jadi pastikan ekonomi kita lebih kuat, pastikan ilmu kita lebih kuat. Saya dulu kuliah di Malaysia, saya miris luar biasa ya. Orang Indonesia, orang Malaysia itu kalau dari segi kecerdasan, dari segi IPK selalu kalah sama yang lain. Ya, selalu kalah sama yang lain. Saya pergi ke Korea, saya pergi ke Jepang, ya. Saya pikir ya udahlah, mungkin kita kecerdasan kalah gitu ya. Mungkin karena makannya nasi gitu ya. Banyak makan roti canai gitu ya. Nah, lauknya juga tiap ini kambing semua gitu ya. Mungkin agak lemot sedikit. Mungkin akhlak lebih santun lah gitu saya pikir ya orang Indonesia itu. Enggak juga itu. Ya. Nih ya, coba pergi ke Jepang, ini klakson-klakson kayak gini enggak ada di sana. Ya, klakson din tiap sebentar enggak ada itu. Kalau mereka klakson berarti artinya ya hati-hati ini bakal bahaya beneran. Bakal celaka beneran. Baru mereka klakson. Nah, kita lihat tiap sebentar nih kayak pasar malam. Ya, sabarnya nggak ada, santunnya nggak ada, tek seperti itu. Mungkin itu lalu lintas doang lah, mungkin kebersihan masih benang lah. Jangan ditanya. Ya, masuk saya ke kampus di sana, saya tampil di kampus di Jepang sana di Osaka. Ya, itu datang orang sana masuk toilet, ya bersihkan mukanya di wastafel, ada kain di sana, ya tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada kamera, tanpa ada hukuman. Apa yang mereka lakukan? Kesadaran sendiri, selesai cuci muka langsung dilap. Selesai cuci muka langsung dilap. Ganti orang lain ngelap sendiri. Gak ada yang merintah. Oke? Heran saya. Yang gak bersihnya itu cuma satu. Siapa itu? Ya saya, karena gak ngerti saya. Ya, saya gak ngerti soalnya. Ya, oh rupanya kayak gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi makanya jangan heran kita dari segala sisi kalah. Adabnya kayak gitu. Kebersihannya kayak gitu. Ilmu ya kayak gitu. Oke? Harta ya kayak gitu. Jangan heran kalah. Ya. Jadi daripada kita ya menyalah-nyalahkan keluar, coba introspeksi diri kita. Dari segi keluarga, tadi Bu Eli udah bahas seperti apa. Kita ini kadang-kadang sok-sok liberal, lebih liberal ya daripada orang liberal beneran. Di Amerika sekalipun beli miras pakai KTP, tau nggak? Oke, kalau di bawah umur nggak bisa beli, walaupun banyak uang ya bawa uang sebanyak apapun, nggak bisa. Dan andai kata beli pun dibungkus pakai kertas yang coklat, orang lain nggak bisa lihat. Ya, sampai seperti itu. Kita coba. Lebih parah daripada Amerika beneran, bener nggak? Anak SMP sekalipun punya duit 20.000, dia beli tuh miras, dia bisa minum di depannya langsung, ya. Bahkan disediakan tempatnya sama yang jual bahkan, ya. Korea kita lihat parah gitu ya. Korea kita lihat parah itu. Gimana pun bagi orang Korea prostitusi adalah ilegal bagi orang Korea. Andai kata ada pun sembunyi-sembunyi itu, oke? Kita bisa ada tuh tengah kota juga banyak dan legal. Kalau kita mau gusur nggak bisa. Sampai seperti itu, ya. Makanya Allah cabut itu ya. Umat terbaik itu tuh ya. Wibawa umat terbaik itu Allah cabut semuanya. Makanya kita mutar-mutar semua seperti ini. Nah, kalau kita ngomong Indonesia kan berat. Ngomong dunia juga berat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, ya. Mulai bisnisnya, mulai investasinya, itu aja. Apa yang bisa kita kendalikan? Kita nggak bisa kendalikan dunia kok, ya. Mulai aja apa yang bisa. Saya ketika Nabi Muhammad dihina, saya marah gak? Ya marah, muslim mana gak marah coba. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Konkret, bermanfaat. Oke? Boleh marah sekian menit, habis itu lakukan sesuatu. Kita bikin kampusnya, ya. Kita bikin kampus Umar Usman, agar lahir ya, hadir dari sana muslim-muslim yang kuat imannya, kuat juga ekonominya, ya. Belum bisa bikin tulisan, belum bisa, ya udah buka usaha, ya, mempekerjakan 1 orang 2 orang. Belum bisa investasi, lakukan sesuatu, nggak bisa diam, ya. Jangan marah-marah. Jadi marahnya itu dikonversi pada prestasi, ya. Marahnya dikonversi pada apa? Pada apa? Dan nih saya melihat dari sisi sebaliknya. Sekali lagi ya, saya demi Allah cinta Nabi Muhammad, Nabi saya. Karena itu saya berada di sini sekarang, ya. Tapi saya melihat dari sisi sebaliknya. Nabi Muhammad dihina, misal. Al-Quran dibakar, misalnya.
Masjid digusur misalnya. Salah siapa? Salah siapa? Bukan mustahil, sebenarnya salah muslim sendiri. Benar nggak? Coba contoh ya, masjid digusur. Pas digusur kita marah-marah. Jangan-jangan selama ini kita yang ngosongin masjid. Benar nggak? Hati kita nggak di masjid, raga kita nggak di masjid. Benar nggak? Makanya orang lain, kita nggak menghargai masjid, bagaimana mungkin orang lain menghargai masjid? Benar nggak? Ini digusur sama dia. Begitu digusur kita marah-marah. Al-Quran dibakar misalnya. Siapa yang nggak marah? Muslim mana yang nggak marah itu? Ya, kan ada tuh kemarin pendeta dengan tentara, ya, bakar di Amerika ya, bakar Al-Quran gitu. Kita marah-marah. Tapi coba lihat sisi yang lainnya. Mungkin selama ini ya mata kita nggak di Al-Quran, hati kita nggak di Al-Quran, benar nggak? Kita aja kurang konsen sama Al-Quran. Bagaimana mungkin orang lain konsen sama Al-Quran? Benar nggak? Begitu juga Nabi Muhammad. Kita nggak peduli kok. Berapa kali kita ngucapin salawat? Kita mungkin ngucapin. Orang di luar sana ngucapin nggak? Kebanyakan Muslim ngucapin nggak? Ya, kita aja nggak konsen dengan Nabi Muhammad. Ya, bagaimana mungkin orang konsen sama Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin orang ya bisa terkesima dengan wibawa Nabi Muhammad? Akhirnya dihina sama orang. Ya, jadi memang secara wasilah kita lihat orang ini yang melakukan. Ya, orang ini yang melakukan. Tapi sebenarnya kita secara hakikat bisa introspeksi. Kenapa ini terjadi? Karena kitanya. Ya, karena kitanya semuanya. Nah, kalau cara pikir ini dipakai, itu insya Allah kita bisa, ini jadi power, ini jadi motivasi bagi kita untuk bangkit. Beneran, saya tuh ya, makanya diambil hikmahnya. Andai kata Nabi Muhammad waktu itu tidak dihina, mungkin saya nggak bikin tuh kampus. Tapi begitu dihina, wah kita langsung bangun jadinya. Ya, jadi ada hikmah besar di balik itu sebenarnya. Termasuk kejadian-kejadian seperti ini. Ya, sama misalnya orang menuduh bahwa misalnya kasus Charlie Hebdo misalnya, itu Muslim yang melakukan, kan belum tentu. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya, ya karena dulu menghina Nabi Muhammad, loh dihinanya tahun 2011 kok. Ya, kenapa baru sekarang penembakannya? Andai kata nembak pun kenapa Muslim ya ditembak gitu? Ya, polisi Muslim gitu. Ya, nah malah 2 minggu sebelumnya itu justru dia menghina Paus waktu itu sebenarnya. Ya, Paus yang lagi joget itu, sama dia di gambar ya, Paus lagi joget gitu. Ya, jadi ya sebenarnya nggak tahu siapa yang melakukan sebenarnya. Cuma ya itu saya bilang ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Ya, oke kita buktikan bahwa Islam tidak seperti itu. Berapa waktu yang lalu seorang rabi, ya, rabi itu pemimpin Yahudi, datang ke Indonesia, ya, datang ke Jakarta. Saya temui dia, ya, dan saya berusaha sesantun mungkin, ya, saya berusaha sesantun yang saya bisa gitu. Saya cuma pikir satu hal aja, minimal dia pulang ke Amerika, dia berpikir apa? Muslim itu santun-santun, Muslim itu baik-baik, benar nggak? Akan berbeda ceritanya kalau saya datang ke dia, saya ngelabrak-labrak dia. Langsung dia bilang, oh benar, inilah dia Muslim. Ya kayak gini nih Muslim gitu. Ya. Nah jadi buktikan bahwa kita itu kuat, buktikan bahwa kita itu santun. Ya. Saya waktu di Australia waktu itu snorkeling. Ya. Instrukturnya orang Australia. Dia tanpa sadar, ya, dia cerita-cerita jelekin Indonesia, jelekin juga Islam. Ya, dia bilang, wah Islam itu berat, sholat 5 waktu, ceritanya. Saya diam aja, percuma debat. Ya. Wong dia negara maju, kita negara berkembang gitu loh, pasti kalah. Ya, pasti kalah. Ya. Nah, dia kan instruktur saya di snorkeling. Begitu selesai snorkeling, saya kasih tips ke dia. Saya kasih 5 kali lipat dari yang biasa dia terima. Sengaja saya gedein. Pas 5 gitu kan gede kan, langsung kaget. Wah, besar sekali nih, ya. Ya, saya terjemahkan gitu. Wah, besar sekali nih. Saya bilang apa? Tenang Pak, ya. Di Indonesia itu kecil, saya bilang. Saya bilang kayak gitu, ya. Biar dia tahu bahwa orang Indonesia itu enggak semuanya susah. Biar dia tahu bahwa orang Indonesia itu juga mentalnya kaya. Benar enggak? Padahal besar beneran sebenarnya, ya besar beneran. Dia nggak perlu tahu itu, ya. Jadi kalau nggak suka, nah ini saya bilang ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak puas, kita tidak suka, ya, jadikan itu ranah perjuangan. Bergerak, berjuang, itu aja simple. Oke? Anda nggak suka dengan kondisi politik, berjuang. Anda nggak suka film-film di bioskop, berjuang. Kayak tadi ada Mbak Asma Nadia, gitu ya. Ngumpul kita semua, ada Mbak Meida Sefira tadi, ada Mbak Oki Setiana Dewi, ada Mas Tengku Wisnu tadi, ya. Kita berjuang, gitu aja. Kita mau maki-maki dia tetap tayang kok filmnya. Anda bikin film tandingan, ya, berusaha bisa masuk ke sana juga, atau bikin bioskop lebih bagus, itu aja. Allah izinkan persaingan bebas kok, benar nggak? Begitu juga bisnis. Anda pergi ke mall, musola di mana? Tuh paling bawah tuh, ya, lebih rendah daripada harta karun, bagian bawah lagi. Lebih rendah daripada kuburan itu. Kuburan di sini ya. Musola kadang-kadang kan di itu tuh, ya di bawahnya lagi tuh, ya. Jadi lebih rendah daripada kuburan kadang-kadang itu. Gak suka, berjuang, bikin mallnya. Simple tuh.
Anda marah-marah percuma. Oke? Haknya dia mau bikin mall seperti itu. Benar nggak? Haknya dia. Masa kita bisa marah-marah? Ya nggak? Anda nggak senang, Anda bikin. Simple banget. Makanya Umar menganjurkan kita untuk menguasai ilmu properti. Ya, Umar mengajarkan kita untuk menguasai ilmu emas, menguasai ilmu investasi. Karena mereka yang menguasai properti, investasi yang mengatur peradaban dunia. Yang meletakkan di sini bakal jadi rumah sakit, masjid. Siapa itu? Developer, tahu nggak? Oke? Nah, kalau bukan kita pemainnya, ya repot. Ya. Nah, jadi memang itulah ciri uang. Memang dia harus digerakkan terus menerus dengan bisnis, investasi, ya. Atau apalagi nomor 2-nya adalah sedekah. Nomor 2 apa? Sedekah. Jadi uang itu dia memang fitrahnya gitu. Dia kan mata uang. Mata uang itu bahasa Inggrisnya apa? Currency. Ya, berasal dari kata apa? Current. Artinya apa? Mesti bergerak terus menerus. Current itu arus, bergerak terus menerus. Jadi kalau dia stop nilainya turun. Kalau digerakin nilainya naik. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Ya melalui 2 tadi, bisnis atau sedekah. Ya, atau cara yang lain. Kawin sama orang kaya bisa juga ya. Nah, cuma nih kalau mau kawin sama orang kaya mesti ngaca juga gitu ya. Kalau tampang pas-pasan ya, amal pas-pasan, kayaknya orang kaya nggak mau sama kita ya. Nah, cara mana yang mungkin? Nah, cara ini masih mungkin. Apa itu? Bisnis, sedekah. Sedekah ini luar biasa. Jangankan kita yang muslim ya. Itu kemarin saya ketemu dengan teman saya orang Jepang ya, dia bahkan ateis. Orang ateis saja percaya pada kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak percaya pada kekuatan sedekah, berarti kita lebih parah daripada orang bukan ya. Berarti parah banget gitu loh. Wong mereka aja percaya. Ya, wong mereka aja percaya. Ya. Ada seorang terkaya di zamannya namanya Rockefeller. Namanya siapa? Rockefeller, lebih kaya daripada Bill Gates sekarang. Ya, namanya Rockefeller, raja minyak Amerika. Itu seorang Yahudi. Dia mengatakan, bersedekahlah ya, istilah dia berbagi ya, istilahnya giving. Bersedekahlah sampai apa? Sampai tubuh kita tuh gemetar. Itu baru benar ya. Jadi kalau sedekah biasa tuh nggak main tuh. Apalagi uang 1.000, waduh nggak main sudah itu ya. Masuk toilet aja di Jakarta bayar berapa? 1.000, 2.000 loh itu. Dan itu nggak boleh duduk-duduk gini, baring juga nggak boleh itu, berdiri doang itu di dalam itu, ya nggak? Ini di masjid bisa duduk-duduk, bisa baring-baring gitu ya. Nah, uang 1.000 itu menurut saya nggak pantas masuk masjid. Ya, coba lihat uang 1.000 itu gambar apa? Gambar orang bawa golok, ya. Apa pantas orang bawa golok masuk masjid? Nggak pantas menurut saya. Yang pantas siapa? Nah, kalau orang itu pakai peci baru pantas itu. Jadi ini adalah rekayasa dari Bank Indonesia, ya. Agar uang ini masuk masjid, maka dikasih peci itu 2 tuh, ya. Nah, dan berdua tuh, uang yang lain gambarnya cuma sendiri. Uang 100.000 gambarnya berdua, Bung Karno, Bung Hatta, benar nggak? Ngapain dia berdua di masjid itu? Sholat berjamaah itu, ya. Nah, jadi pas sudah itu, ya. Jadi memang sedekah nggak harus uang, ya. Sedekah nggak harus uang. M-banking boleh, ya. Auto debit boleh, ya. Gesek boleh, EDC boleh, ya. Jadi nggak harus uang. Dikit-dikit uang ya nggak baik juga menurut saya, ya. Jadi sedekah itu semuanya, uang, tenaga, waktu, senyum gitu ya. Nggak bisa ganti-ganti. Orang lagi pembangunan masjid, kita sedekah senyum, bisa nggak? Nggak bisa. Ayo kita 40 orang senyum berjemaah, gitu. Nggak jadi masjidnya. Pakai duit, transfer baru bisa. Oke? Kita berutang sama orang, pakai sedekah senyum, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ditempelin kita sama dia gitu ya. Udah 2 tahun nggak bayar-bayar gitu, kita senyum aja gitu depan dia ya. Transfer, nah baru bisa tuh. Oke? Jadi sedekah itu semuanya, jangan diganti-ganti. Kan gak harus uang Pak. Memang iya, tapi ya semuanya. Senyum iya, doa iya, kayak saya sekarang ilmu iya, kayak Mas Jaya kan tadi ilmu iya juga ya. Semuanya. Ya, karena kita mau nikmat sama Allah dari Allah itu semuanya, benar gak? Kita mau kesehatan, kita mau uang, benar gak? Pengen anak juga yang mau soleh gitu. Mau gak kita punya? Biarlah ya Allah, penting anak, garong pun gak masalah. Pernah gak doa gitu? Enggak dong. Maunya anaknya soleh, cakep gitu ya enggak? Sehat, semuanya kan? Kita mau semuanya, makanya sedekah pun juga semuanya, segala bentuk yang kita bisa. Zikirnya juga, sholat duhanya juga ya. Itu adalah bentuk-bentuk sedekah semuanya. Nah ini kalau dilakukan semuanya ya, makanya saya bilang teman-teman ini bisnis. Gak bisa bisnis, investasi. Oke? Plus sedekah. Percaya sama saya, 2 tahun itu biasanya udah perubahan itu. Oke ya, siapa yang udah baca buku saya? Oke, siapa yang sudah baca dan sudah praktek dan sedikit banyak sudah mengalami perubahan? Siapa? Nah itu. Enggak ngada-ngada ini, saya bukan teman loh ini. Bukan rekayasa ini.
Ya kalau TV kayak saya gitu ya. Di TV itu kan ada ribuan orang hipnosis, semua itu ngomong kosong gitu ya. Hipnosis itu kalau kondisi terang nggak akan bisa. Apalagi disorot lampu, kamera nggak akan bisa. Dia sadar luar biasa. Kalau orang termenung masih bisa. Ya. Nah ini kan nggak ada rekayasa nih. Teman-teman sendiri yang ngomong ya. Jadi bagi teman-teman yang belum praktek tadi, ya saran saya coba beneran praktek ya. Bisanya bisnis, kalau memang karyawan mainnya investasi. Terus sedekahnya jalan. Nah ini percepatan. Sedekah itu kayak pelumas dia. Kayak apa? Pelumas. Jadi ikhtiar kita ini kayak mesin. Tak, 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 tak. Begitu kita sedekah, pelumasnya bagus, jalannya cepet ya. Tak, 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 tak. Gitu. Nah tapi kalau pakai pelumas doang, tanpa mesin susah juga. Sedekah aja, ikhtiarnya kagak. Nah ini pelumas semua ini. Jadinya apa? Dodol. Ya nah. Dodol jadinya. Oke? Dan Allah pun gak suka orang seperti itu. Berikhtiar. Karena orang lain memiliki hak atas dirimu. Ya? Keberadaan kita ini menjadi hak orang lain, tahu nggak? Nggak main-main. Makanya beda dengan ilmu orang semedi, beda dengan ilmu orang yang misalnya bertapak di gunung-gunung, yang makin soleh pergi ke sana. Kita nggak. Kalau bermanfaat turun, nggak bisa ke gunung sana tuh. Kan banyak tuh agama lain kayak gitu. Udah sampai level tertentu ke gunung, ya, atau menyendiri. Ya, Islam tidak seperti itu. Terjun langsung, turun langsung. Ya, nah bisnis dan atau investasi, kemudian sedekah, insya Allah percepatannya luar biasa. Pengen perubahan nggak? Pengen nggak nih? Ini saya lihat sih orangnya mukanya soleh-soleh nih saya lihat ya. Tamatan pesantren nih banyak ya. Pesantren kilat ya, petir ya, halilintar gitu ya. Nah, kalau soleh insya Allah saya nggak ragu lah. Makanya kita ketemu di masjid. Dari segi finansial, pengen berubah nggak? Benar, pengen. Oke, yang tadi saya iniin, praktekin, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustaz Wafi tadi ya, sama orang tuanya masih baik hubungannya, itu juga saya sampaikan di buku. Nah, kemudian coba sesekali itu ya, sedekah yang ekstrim. Sedekah yang apa? Ekstrim. Apa yang rasanya berat bagi kita? Misal, cincin, kalung, ya, anting. Kalau kita melepaskan sampai nangis, sampai bergetar, bagus itu. Ya, makin bergetar makin bagus. Kalau nangis ntar gimana Pak? Enggak apa-apa, menangis paling 2 hari. Hari ketiga lupa itu. Masa 3 hari nangis terus? Ya. Tapi benar Pak, hari ketiga masih nangis Pak. Ya udahlah hari ke-7 gitu. Masa nangis juga? Ya tuh, simpel aja. Ya. Kalau masih nangis juga, coba sedekahnya yang lain. Pasti lupa itu. Ya. Yang ini udah lupa, ingat yang ini ntar, ya kan? Nah, enggak masalah. Nah, itu kan enggak ikhlas Mas Epo, enggak masalah. Ibadah itu kadang-kadang mesti dipaksa bisa terbiasa. Kita ke masjid, apakah ada tuh ya orang tuh ya yang misalnya nggak pernah kenal sholat, nggak pernah kenal agama, atau ke masjid, itu pasti ada yang maksa dia, benar nggak? Ada yang jeblosin dia gitu loh, udah ajak gitu, orang tuanya, temannya, benar nggak? Pasti gitu. Kalau kita mah insya Allah udah rutin ke masjid dengan hati kita, dengan ikhlas kita. Orang di luar sana banyak yang enggak. Nah, begitu dia misalnya nggak sholat, nggak semuanya, tiba-tiba masuk masjid, pasti ada yang maksa dia itu. Bagus nggak kira-kira? Ya bagus, ini beneran saya bilang. Saya teman baik saya, novelis besar Indonesia, tamatan pesantren. Dia sendiri cerita sama saya, masuk pesantrennya gimana? Nggak ikhlas masuk pesantren. Cuma udah 3 tahun di sana, mau gimana coba? Iya ikhlas saya sudah. Itu paksa bisa terbiasa. Sedekah juga sama, tahajud juga sama. Tahajud nunggu ikhlas, kelamaan. Ya, nyalain weker. 1 weker, 2 weker, 3 weker. Nah, selisihkan 5 menit, pasti bangun itu. Ya. Rutin kan 40 hari, pasti itu bangun. Ya, nanti hari 41 weker belum bunyi kita udah bangun. Ya. Kita ada was-was soalnya, jangan bunyi ya. Nah, bangun itu. Simple banget. Itu. Kalau bisa ikhlas dari awal lebih baik. Kalau belum kayak gini aja enggak masalah kok. Tanya ustaz manapun enggak masalah kok. Ya. Betapa banyak ya begitu Nabi menaklukkan Mekah, orang masuk Islam dengan terpaksa. Banyak enggak? Banyak. Nah, penting masuk dulu, habis itu baru ditarik, dibenahin semuanya. Paksa bisa terbiasa. Sedekah juga sama. Ya. Apa yang berat bagi kita, coba sedekahin. Nih beneran ya. Insyaallah enggak ria. Andai kata saya ria, doakan saya, ya. Saya mengalami momentum besar waktu itu, waktu di Batam. Saya punya jam yang bagus, sukaan saya impi-impikan sejak saya kuliah. Inisialnya huruf T depannya, ya, belakangnya huruf R, ya. Sekali waktu punyalah tuh arloji, ya, punya gitu, wah senangnya luar biasa, ya. Di Batam teman-teman saya kayaknya nggak ada yang pakai kayak gituan, ya.
Teman-teman paling banter ya mohon maaf pakainya gas atau apa gitu ya. Nah, harganya masih 1/10 di bawah ini ya. Kita dapat tuh. Seneng banget. Lagi seneng-senengnya gitu ya. Kita sedekahin tuh sama guru ngaji. Dan alhamdulillah guru ngajinya nggak ngerti bahwa itu jam mahal ya. Dia terima, oh ya udah biasa aja deh. Waduh saya bilang kita ada pengorbanan luar biasa, dia biasa aja nerimanya gitu ya. Oh ya udah pulang dia langsung. Waduh saya bilang ini nggak menghargai barang nih saya bilang ya. Jadi kayak ada perasaan kurang sreg, ada perasaan juga terpaksa waktu itu. Udah biarin aja. Tapi masya Allah ya, itulah bagaimana ya Allah tuh mengasih balasan pada orang yang tidak ikhlas sekalipun. Saya menganggap sedekah saya ini kurang ikhlas. Ya, itulah anggap aja seperti itu. Tapi Allah tetap kasih balasan. Lihat ya, nggak ikhlas saja dibalas, apalagi kalau ikhlas. Waktu itu saya garap perumahan, ya. Orang biasanya jual cuma puluhan juta, paling banter 200 juta. Saya langsung minggu itu jual 2 miliar. Waktu itu. Orang lain pakai tenaga penjualan, orang sales 5, saya cuma 1. Orang lain pakai brosur properti gede-gede, kita cuma pakai flyer. Sepertiga itu. Cuma pakai itu, melawan akal sehat. Salesman-nya cuma 1, flyernya tipis gitu, bisa jual puluhan kali lipat ketimbang orang lain. Di sini saya makin percaya, di sini saya makin yakin kekuatan sedekah. Di luar memang akal sehat kita. Ya. Nah, begitu kita melakukan sesuatu yang ekstrim, akhirnya balasannya gimana? Ekstrim juga. Ya. Tapi pernah juga tuh, ya. Kita habis sedekah, jebret, ya. Tahu dikasihnya diganti sama Allah kayaknya turun gitu, ya. Turun gitu. Saya bilang, waduh ini kenapa nih, ya? Ya, kayaknya ada yang something wrong ini ya, hitung-hitungannya. Nah, cuma percaya aja, itu DP. Itu apa? DP ya, down payment, uang muka. DP beneran, bukan temannya Jupe, bukan ya. Pasti ada lagi yang lebihnya. Kita berbuat buruk saja, dibalas nggak sama Allah? Dibalas nggak? Dibalas, apalagi kalau berbuat baik. Di tubuh kita ini, di tulang belakang kita ini ada namanya itu sari rikadatu. Umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai sari rikadatu. Umat Islam menyebutnya sebagai asbuzanab. Orang sains menyebutnya sebagai reliks. Ya, ini tulang belakang kita itu. Dia tuh merekam semua kejadian. Tulang kecil ini tidak bisa dihancurkan. Menurut penelitian 3 profesor. Nanti boleh googling sendiri ya, namanya sari rikadatu. Ya. Dan ada 2 hadis Nabi mengatakan bahwa manusia berasal dari sini dan nanti dibangkitkan juga dari sini. Ya, itu hadis Bukhari. Artinya sahih insyaallah. Ya. Nah, tulang yang kecil ini tugasnya ngapain? Dia merekam semua kejadian. Dan menariknya adalah apa? Dia juga memastikan semua balasan untuk kita di muka bumi ini. Oke? Makanya akhirat itu penyempurnaan balasan. Di dunia mah berbalas semua. Kita pukul orang, kita dibalas nggak? Nggak dia yang balas, mungkin kejadian lain, mungkin orang lain di tahun yang lain, bener nggak? Intinya kita mukul orang, nggak pada haknya pasti dibalas. Mungkin lewat orang lain, kejadian lain, tahun yang lain. Nah itu bagaimana yang itu tuh ya, microchip itu dia merekam semua dan memastikan balasannya untuk kita. Termasuk juga sedekah. Makanya kalau kita sedekah yang ekstrim, terutama mohon maaf ya, teman-teman yang punya masalah yang agak berat, jodoh, keturunan, oke? Belum dikasih, oke? Kayaknya sholatnya udah ini, tapi belum juga ketemu jodohnya gitu ya. Atau mau kerja nggak bisa-bisa, kayaknya punya niat baik ya, lulusan juga ada, ijazah juga ada, tapi kerjaan nggak dapat, mau buka usaha nggak jadi ya, atau punya masalah hutang ya. Nah, sambil kita berikhtiar, coba sedekah yang ekstrim, itu pengalaman saya. Kakak kandung saya juga sama, 7 tahun nggak dikarunia anak, dia coba itu bus dapat, ya. Karena nggak bisa, sesuatu yang sifatnya besar, kita pakai cara yang kecil-kecil, nggak bisa, nggak cocok, benar nggak? Sesuatu yang besar, sesuatu yang ekstrim, melakukan juga dengan ekstrim, kesungguh-sungguhan. Maksudnya itu. Ya. Kan nggak baik masih mau berlebih-lebihan. Itu nggak berlebih-lebihan. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi sholat sampai kakinya bengkak kok. Benar nggak? Abu Bakar tuh sedekah 99% hartanya bahkan. Itu nggak berlebihan. Itu namanya sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah saran saya teman-teman coba ya, sesekali coba sedekah yang ekstrim. Terutama yang punya impian-impian yang ekstrim, masalah-masalah yang ekstrim. Yakin kekuatan sedekah? Yakin gak ini? Boleh gak? Otak kanan, kita praktek lagi sedekah. Boleh gak? Boleh? Tadi kan udah tuh. Nah ini otak kanan 2 kali, gak masalah tuh. Sholatnya berkali-kali kok ya. Salah satu guru saya sedekahnya 5 kali. Dia bilang sholat aja 5 kali, masa sedekah cuma sekali? Dia bilang 5 kali dia sedekah. Ya. Nah, boleh kita sedekah sama-sama di sini?
100% untuk dompet duafa, nggak masuk saya, nggak masuk siapapun ya. 100% untuk dompet duafa, 100% untuk sosial. Boleh? Boleh? Oke, silakan uangnya ditaruh ya. Panitia mana? Ya, silakan uang ditaruh di depan ini ya. Bagi mbak-mbak ya, ibu-ibu boleh taruh di depannya, boleh? Mas-mas, bapak-bapak boleh taruh di sini? Taruh aja di sini, nggak usah nunggu orangnya. Taruh aja di sini, di depan aja nggak apa-apa, ya. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone silakan, ya. Karpet jangan, punya masjid soalnya, ya. Silakan ditaruh. Mas Ipo gimana? Tenang aja, alhamdulillah sudah, tenang aja, ya. Coba sesekali kita coba ya, nggak usah pakai mikir, ya. Pakai otak kanan itu loh, nggak usah mikir gitu loh. Ini duitnya kayak banyak banget dipikir-pikir gitu ya. Yang boleh dipikir itu kalau duitnya banyak gitu ya. Ini duit nggak ada, kamu dipikir gitu ya. Gak usah pakai mikir, coba jebret gitu ya. Dan coba yang belum pernah, coba sedekah yang ekstrim ya. Mungkin kalung kita, arloji, handphone ya, silakan. Yang sudah tolong duduk, saya kasih materi penutup. Wah ini kalau ikut seminar ya, setengah hari gini bayarnya lumayan itu ya. Bayarnya bisa setengah juta itu, beneran itu ya. Ikut seminarnya Bu Eli, ikut seminarnya saya gitu ya, ikut trainingnya Pak Wafi, Ustadz Wafi, wah itu bisa setengah juta itu, setengah hari gitu. Di sini bayar berapa tadi? Nah, nggak pakai bayar toh, dibayarin sama Allah kan? Nah, oke, yang teman-teman barusan sedekah, ada perasaan enak nggak dalam tubuhnya? Enak? Nah itu endorfin meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Kalau sakit-sakit besar, tergantung tadi ngasihnya berapa, ya. Tumor pakai 10.000, ya nggak bisa lah gitu ya. Kalau kutil masih bisa ya, cenut-cenut masih bisa gitu ya. Nah, mules-mules masih bisa mungkin gitu ya. Panu masih bisa mungkin ya. Spesial buat event malam ini, karena bersama guru saya Ustadz Wafi dengan Bu Eli, saya bawa Al-Quran saya. Kita mau lelang, ya. Mungkin yang sudah pernah ini ya, udah pernah ikut acara saya tahu bahwa kita sering melakukan acara sedekah seperti ini. Dan demi Allah dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah ngambilin duit, kita sedekahin semuanya. Makanya sampai sekarang saya nggak punya yayasan. Orang biasanya kalau kaya dikit, punya usaha dikit, biasanya pakai yayasan. Saya nggak ada. Saya salurkan ke yayasan orang lain. Saya niru Warren Buffett. Warren Buffett orang terkaya nomor 2, dia nggak punya yayasan, dia salurkan pada yayasan orang lain. Simple banget, ya. Yang penting amalnya nyampe, menurut dia gitu. Ya. Nah ini juga kita buat sedekah semuanya. Uangnya boleh besok. Sekarang uang udah habis tuh. Ini kan harta rampasan perang nih ya. Nah, ini uangnya boleh besok. Ya, besok kasih panitia, besok hubungi dompet duafa, uangnya boleh besok. Ini Al-Quran saya, siapa yang mau boleh ya, kita lelang sama-sama, berapapun hasilnya kita sedekahin. Oke? Kalau saya lepas dengan harga 200.000, ada yang mau nggak? 200.000? Ada yang lebih? Berapa? 500? Ada yang lebih dari 500? Berapa? Berapa? 7,5? Ada yang lebih dari 7,5? Hah? 1 juta? Nah, ini mahasiswa saya nih, mahasiswa aja berani nih ya, 1 juta coba. 1,5? Ada yang lebih dari 1,5? Ya, saya doakan siapa yang punya Al-Quran ini disegerakan hajat-hajatnya dan mudah-mudahan rezekinya lebih berkah, lebih berlimpah, lebih bersih. Ya, amin. Berapa Pak? Berapa? 3 juta. Otak kanan langsung lompat ya. Ya, nah 3 juta. Itu otak kanan ya, nggak urut ya. Ada yang lebih dari 3 juta? Berapa Ibu? 5. Oke, 5. Ada yang lebih dari 5? Angka 5 bagus ya, tapi kalau rukun iman itu 6 itu, ya. 6 ya. Jadi 6 tuh bagus juga kayaknya gitu ya. Ada yang lebih dari 5? Nggak nyesel nih. 5 1 kali, 5 2 kali. Jangan ketawa-ketawa aja Pak, nawar gitu ya. Berapa Pak? 6. Oke, ada yang lebih dari 6? 6 angka bagus, tapi kalau di Al-Quran tuh paling sering muncul tuh angka 7. Beneran? 7, beneran? Coba lihat. Ya. Ada yang lebih dari 6? Berapa? 9? Berapa itu? 9. 9. Oke, ada yang lebih dari 9? 9 bagus itu. Cuma ada itu kisahnya memang 10 perintah Tuhan, ya.
Jadi 10 tuh kayaknya bagus juga itu menurut saya. Ada yang lebih dari 9? 9 satu kali. 9 dua kali. Gak nyesel nih? Nawar, gak usah foto-foto ya. Wah ini Indonesia ini apa aja mau difoto gitu ya. Umat Kristiani itu mau makan ya doa dulu gini gitu ya. Kita nggak foto dulu ya. Nah, makanan difoto. Udah terlanjur dimakan, dimuntahin lagi sama dia gitu ya. Difoto lagi ya. Ada yang lebih dari 9? 9 satu kali. 9 dua kali. 9 tiga kali. Sah? Sah. Oke, silakan maju Ibu, Mbak. Ya, silakan maju. Wah, luar biasa ini ya. Ya. Boleh tahu tadi yang nawar di bawahnya siapa? Angka 7 tadi ada nggak? 7. Pak. Oh, 3 tadi ya? Oke, ada yang 5 atau 7 tadi siapa ya? Berapa tadi? 6. Pak, boleh nggak saya kasih Al-Quran lebih kecil, Pak? Tetap sedekahnya 6. Hah? Oke, tadi yang 5 ada nggak? Yang 5 tadi ada nggak? Boleh nggak Ibu? Sedekahnya tadi berapa? 5. 5 juta, saya kasih Al-Quran lebih kecil, boleh nggak kira-kira? Ridho? Oke, silakan maju Ibu. Ini ibu-ibunya luar biasa nih ya. Bapak-bapaknya nggak ngacung lagi sudah ya. Nah, uangnya di ibu-ibu soalnya ya. Ya. Dengan Ibu siapa? Anissa. Oke. Ya, silakan maju. Kira-kira Bu Anissa punya hajat apa? Biar didoakan nih sama orang-orang soleh nih. Biar diaminkan. Yang pertama, saya ingin memiliki pendamping hidup yang soleh, yang bisa membimbing saya di dunia dan akhirat. Yang kedua, saya ingin anak saya kembali kepada saya, karena saat ini saya terpisah dan begitu sangat berduka. Ya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang diimpikan oleh Bu Anissa dan mungkin juga impian-impian yang beliau tidak ucapkan, Allah mudahkan semuanya ya. Amin. Dan Allah segerakan dan Allah ridho dengan apa yang beliau impikan. Dengan Ibu siapa? Puspita. Bu Puspita. Kira-kira punya impian apa Bu? Biar didoakan nih rame-rame sama orang soleh. Ya, supaya saya berdoa supaya bisnis suami saya lancar, supaya saya bisa berhenti kerja. Mereka masih kecil. Saya ingin bisa mendampingi mereka. Ya, alhamdulillah tadi materi dari Bu Eli ya benar-benar masuk ke kita. Kita doakan semoga Bu Puspita bisa ya keluarganya bisa baik ekonominya sehingga beliau juga tidak harus bekerja, bisa mendampingi anak-anaknya. Karena anak tadi nilainya berapa tadi? 1 triliun lewat, 2 triliun lewat. Sayang kalau dilepas-lepas. Jaga benar-benar. Ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman di sini ini nuntut ilmu luar biasa. Masya Allah luar biasa saya bilang. Saya ngajar, teman-teman belajar. Mana yang lebih mulia? Yang belajar atau yang mengajar? Yang belajar. Dua-duanya mulia, tapi yang belajar itu lebih mulia. Ya, makanya belajar itu wajib. Udah tua sekalipun wajib. Oke, wanita pun wajib. Kalau mengajar cuma anjuran. Kita nggak ngajar pun ya itu nggak apa-apa gitu. Cuma anjuran aja. Sampaikan 1 ayat, nah itu anjuran aja. Oke? Tapi kalau belajar itu memang diwajibkan. Sampai ya dari lahir sampai kita ke yang kubur. Jadi teman-teman di sini insya Allah tuh ya derajatnya lebih mulia daripada saya sekarang. Ya, bahkan tadi dari waktu asar udah masuk ya jam 3:30 kan ke sini. Sampai sekarang ini dihitung iktikaf semuanya ini. Luar biasa. Dan doa-doa di sini ini persis kayak doanya kayak orang di taman surga. Naik majelis zikir, majelis ilmu. Ya, makanya saya sangat menghargai teman-teman yang udah capek di sini jauh-jauh datang. Ya, ada yang dari perjalanannya 2 jam sampai ke sini ada? Ya, alhamdulillah jauh luar biasa itu. Ya, karena tadi jalanan ternyata lancar tuh.
lancar, tidak seperti disangka orang, ya. Lancarnya luar biasa ternyata. Orang karena takut akhirnya nggak pengen ke sini semuanya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan di sini teman-teman, karena insya Allah berada kayak di taman sorga nih, ya majelis yang sangat mulia ini di masjid juga dari asar tadi sampai sekarang, insya Allah apapun hajat kita mungkin kita nggak ucapkan, insya Allah dimudahkan semua sama Allah, ya. Dan saya pribadi dengan tulus hati, begitu juga Ustaz Wafi pasti mendoakan hajatnya teman-teman. Saya mikirnya simpel aja, kalau hajat saya pengen dimudahkan sama Allah, saya doakan hajatnya orang lain. Nah, itu akan memudahkan hajatnya kita. Oke? Kayak teman-teman naik pesawat gitu ya, pesawat goyang. Pengen nggak pesawatnya tenang? Pengen kan? Nah, doanya gimana? Doakan jemaah umroh yang lagi terbang. Kasihan mereka kalau goyang, udah tua-tua. Doakan mereka. Ya. Nah, itu nanti fadilahnya nyampe buat kita. Mudah-mudahan nggak goyang. Andai kata goyang juga, ya Allah mantapkan hatiku. Kalau memang engkau maunya goyang di pesawat, mantapkan hatiku tetap tenang. Itu aja. Ya. Nah, jadi doakan orang lain, itu akan memudahkan doanya kita. Oke, itu saja mungkin dari saya, ya.